Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan ya. Nah, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai tahapan dan perkembangan peserta didik. Sebelum masuk ke pembahasan, kita kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 4. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Diagita Tasya dan rekan-rekan saya yaitu Perkenalkan, nama saya Hildatul Azmaliyah. Perkenalkan, nama saya Kusnur Khotimah. Perkenalkan, nama saya Wina Stefania Iriani. Materi yang akan dibahas yaitu tahapan dan perkembangan peserta didik pada masa yang pertama pendidikan anak usia dini, yang kedua sekolah dasar, yang ketiga sekolah menengah pertama, dan yang terakhir sekolah menengah atas. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu tahapan dan perkembangan peserta didik anak usia dini. Tahapan dan perkembangan anak usia dini. Perkembangan anak usia dini sering disebut sebagai masa prasekolah atau masa siswa awal yang berlangsung dari masa usia kanak-kanak awal yaitu 2 hingga 6 tahun, di mana setelah siswa meninggalkan masa bayi. Selanjutnya, dikemukakan sebagian orang tua menganggap bahwa masa siswa awal sebagai usia yang sulit dan mengundang masalah. Selain siswa dikatakan sebagai usia yang sulit dan bermasalah, orang tua juga menganggap masa siswa awal sebagai usia bermain karena sebagian besar waktu siswa digunakan habis untuk bermain. Para pendidik menyebut masa siswa awal sebagai usia prasekolah. Di sini siswa mulai dititipkan pada tempat penitipan siswa atau TPA. Selanjutnya, siswa dilanjutkan dengan memasukkan ke playgroup atau kelompok bermain. Atau mungkin dimasukkan ke pendidikan anak usia dini atau PAUD. Karakteristik perkembangan peserta didik PAUD. Yang pertama, perkembangan fisik dan motorik pada anak usia dini. Yang kedua, perkembangan kognitif pada anak usia dini. Yang ketiga, perkembangan bahasa pada anak usia dini. Yang keempat, perkembangan sosial emosional pada anak usia dini. Dan yang kelima, perkembangan moral pada anak usia dini. Karakteristik yang pertama yaitu perkembangan fisik dan motorik pada anak usia dini. A. Pertumbuhan tinggi dan berat badan. Postur tubuh anak pada masa usia dini ada yang berbentuk gemuk, berotot, dan ada juga yang relatif kurus. Perbandingan tubuhnya sangat berubah, tidak lagi seperti bayi. Namun, gumpalan pada bagian-bagian tubuh berangsur-angsur berkurang dan tubuh cenderung berbentuk kerucut dengan perut yang rata atau tidak buncit. Dada lebih bidang dan rata, bahu lebih luas dan lebih persegi, lengan dan kaki lebih panjang dan lebih lurus, tangan dan kaki tumbuh lebih besar. B. Perkembangan motorik pada anak usia dini. Awal masa anak usia dini merupakan masa yang paling baik untuk mempelajari keterampilan tertentu. Karena menurut Hurlock pada tahun 1992, ada 3 alasan yakni, yang pertama, anak senang mengulang-ulang, sehingga dengan senang hati mau mengulang suatu aktivitas sampai terampil. Yang kedua, anak-anak bersifat pemberani, sehingga tidak terhambat rasa takut kalau mengalami sakit atau diejek teman-teman, sebagaimana yang ditakuti oleh anak yang lebih besar. Yang ketiga, anak mudah dan cepat belajar karena tubuh mereka masih lentur dan keterampilan yang dimiliki baru sedikit, sehingga keterampilan yang baru dikuasai tidak mengganggu keterampilan yang sudah ada. Keterampilan yang dimaksud di sini yaitu menyangkut keterampilan tangan dan kaki. Pada saat anak-anak mencapai usia taman kanak-kanak, mereka sudah harus dapat mandi dan berpakaian sendiri, mengikat tali sepatu, dan menyisir rambut dengan sedikit bantuan atau tanpa bantuan sama sekali. Antara usia 5 hingga 6 tahun, sebagian besar anak-anak sudah pandai melempar dan menangkap bola. Keterampilan kaki dapat dilakukan anak dengan belajar gerakan-gerakan kaki. Usia 5 hingga 6 tahun, anak belajar melompat dan berlari cepat, dan mereka sudah dapat memanjat.
Antara usia 3 hingga 4 tahun, anak dapat mempelajari sepeda roda 3 dan berenang. Karakteristik yang kedua yaitu perkembangan kognitif pada anak usia dini. Mengacu pada teori yang dikemukakan Piaget, seorang pakar psikologi kognitif dan psikologi anak, pada tahap perkembangan praoperasional, yaitu 2 hingga 7 tahun, istilah praoperasional menunjukkan pada pengertian belum matangnya cara kerja pikiran. Pemikiran pada tahap praoperasional masih kacau dan belum terorganisasi dengan baik, yang sering dikatakan anak belum mampu menguasai operasi mental secara logis. Adapun ciri-ciri berpikir pada tahap praoperasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak mulai menguasai fungsi simbolis. Sebagai akibatnya, anak mulai mampu bermain pura-pura, dan di samping itu penguasaan bahasa menjadi semakin sistematis. Yang kedua, terjadi tingkah laku imitasi. Anak suka melakukan peniruan terutama pada kakak atau teman yang lebih besar dari usianya. Yang ketiga, cara berpikir anak egosentris, yaitu suatu ketidakmampuan untuk membedakan antara sudut pandang seseorang dengan sudut pandang orang lain. Yang keempat, cara berpikir anak centralized, yaitu terpusat pada satu dimensi saja. Yang kelima, berpikir tidak dapat dibalik. Operasi logis anak pada masa ini belum dapat dibalik. Dan yang keenam, berpikir terarah statis. Artinya, dalam berpikir anak tidak pernah memperhatikan dinamika proses terjadinya sesuatu. Karakteristik yang ketiga yaitu perkembangan bahasa pada anak usia dini. Kemampuan setiap orang dalam berbahasa berbeda-beda. Ada yang berkualitas baik dan ada yang rendah. Pada usia 1 tahun, si anak dapat menyebut satu kata atau periode holoprastik. Kemudian pada usia 18 hingga 24 bulan, anak mengalami percepatan perbendaharaan kata dengan memproduksi 2 atau 3 kata. Disebut periode telegrafik. Sebab menghilangkan tanda atau bagian kecil tata bahasa dan mengabaikan kata yang kurang penting. Selanjutnya, pada usia 2,5 tahun hingga 5 tahun, pengucapan kata meningkat. Bahasa anak sedikit mirip dengan orang dewasa. Anak mulai memproduksi ujaran yang lebih panjang, kadang secara gramatik, kadang juga tidak. Lalu pada usia 6 tahun ke atas, anak mengucapkan kata seperti orang dewasa. Karakteristik yang keempat yaitu perkembangan sosial dan emosional pada anak usia dini. Banyak keluarga dan pendidik anak usia dini menekankan pentingnya perkembangan sosial selama masa kanak-kanak awal atau tahun-tahun prasekolah. Aspek-aspek perkembangan sosial emosional anak-anak prasekolah dapat menjadi bagian integral dari perkembangan area lainnya seperti perkembangan aspek kognitif dan perkembangan motorik. Aspek-aspek perkembangan sosial emosional anak yaitu yang pertama, elemen-elemen sosial dari bermain. Pada masa prasekolah ada peralihan pola bermain anak dari permainan soliter ke permainan paralel, yaitu anak berdekatan dengan orang-orang lain ketika mereka bermain. Yang kedua, otonomi dan inisiatif yang berkembang. Anak-anak prasekolah yang awalnya hanya memperhatikan kebutuhan dan keinginan sendiri dengan ketergantungan yang kuat pada pemeliharaan keluarga beralih ke tingkat kemandirian yang lebih tinggi dan penguasaan terhadap lingkungan. Yang ketiga, perasaan tentang diri. Pada saat berinteraksi dengan orang lain, anak prasekolah mengembangkan perasaan tentang dirinya atau sering disebut konsep diri. Berkaitan dengan konsep diri, anak akan mengembangkan penghargaan diri, yaitu perasaan tentang seberapa diri mereka berharga, meliputi bidang prestasi akademik, keterampilan sosial, dan penampilan fisik mereka. Yang keempat, hubungan teman sebaya. Anak yang populer umumnya mampu merespon perilaku orang lain. Mereka disukai dan dicari anak-anak lain sebagai teman, sehingga terlibat dalam interaksi yang makin kompleks. Interaksi demikian dapat makin meningkatkan kemampuan anak, tidak hanya dalam keterampilan sosial, tetapi juga keterampilan kognitifnya. Sementara anak yang ditolak dan diisolasikan oleh anak-anak lain terbukti memiliki keterampilan sosial yang lebih rendah dan berakibat pada interaksi yang kurang kompleks dan kurang menyenangkan. Yang kelima,
Perilaku prososial. Perilaku prososial terlihat apabila anak menunjukkan empati. Anak-anak prasekolah sering menunjukkan perilaku agresif untuk mempertahankan mainannya. Sebagai pendidik, penting untuk memberikan model tentang perilaku prososial kepada anak-anak tersebut. Yang keenam, ketakutan-ketakutan anak. Sejak dini, anak kecil sudah mampu merasa dan mengekspresikan emosinya, seperti senang, marah, susah, dan takut. Pada tahun-tahun berikutnya, anak mengalami emosi lain seperti malu, rasa bersalah, dan bangga. Pada masa prasekolah, anak tidak hanya mengembangkan emosi-emosi tersebut, tetapi juga cara mengendalikannya. Pada masa ini juga, anak sudah mampu menggunakan bahasa untuk memberi nama pada emosi yang dia alami. Misalnya, mengatakan, "Saya takut." Yang ketujuh, pemahaman gender. Saat usia prasekolah, anak sering menerapkan sejumlah hukum-hukum gender, seperti anak perempuan tidak dapat menjadi polisi. Hukum-hukum demikian sering mencerminkan pemahaman yang kurang benar tentang perbedaan biologis antara wanita dan laki-laki, dan sekaligus merupakan informasi yang stereotip. Nah, karakteristik yang terakhir yaitu perkembangan moral pada masa anak usia dini. Melalui interaksi anak dengan orang lain, ia segera menangkap apa yang diharapkan dalam situasi sosial, dan anak akan sampai pada perkembangan sejumlah pemahaman sosial. Misalnya, ada sejumlah peraturan sosial seperti mengatakan tolong ataupun terima kasih. Kata-kata tersebut akan membantu mereka mendapatkan objek yang mereka inginkan. Ketika anak berinteraksi, mereka akan berhubungan dengan konsep tentang keadilan, kejujuran, kewajiban, dan kebaikan. Oleh karena itu, Damon menyatakan bahwa kesadaran moral anak diperoleh dari pengalaman sosial yang normal. Pembahasan yang kedua, kita akan membahas tentang tahapan dan perkembangan peserta didik sekolah dasar. Tahapan dan karakteristik perkembangan peserta didik sekolah dasar. Masa anak-anak akhir atau yang sering disebut juga sebagai masa usia sekolah atau masa sekolah dasar. Masa ini, peserta didik sekolah dasar pada umumnya berkisar antara 6 atau 7 tahun sampai 12 atau 13 tahun. Mereka berada pada fase operasional konkret. Heruman 2013-1. Kemampuan yang tampak pada fase ini adalah kemampuan dalam proses berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, meskipun masih terikat dengan objek yang bersifat konkret. Objek konkret tersebut yang dapat ditangkap oleh panca indera. Piaget dalam Susanto 2015-77 menyatakan bahwa setiap tahapan perkembangan kognitif pada anak mempunyai karakteristik yang berbeda. Secara garis besar dikelompokkan menjadi 4 tahap. Yang pertama ada tahap sensori motor, usia 0-2 tahun. Pada tahap ini, anak belum memasuki usia sekolah. Yang kedua ada tahap praoperasional, usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, kemampuan kognitif masih terbatas. Anak masih suka meniru perilaku orang lain, khususnya orang tua dan guru, yang pernah ia lihat, dan anak mulai mampu menggunakan kata-kata yang benar dan mampu mengekspresikan kalimat-kalimat pendek secara efektif. Yang ketiga ada tahap operasional konkret, usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mulai memahami aspek-aspek kumulatif materi, mempunyai kemampuan untuk memahami cara mengkombinasikan beberapa golongan benda yang bervariasi tingkatannya. Selain itu, anak sudah mampu berpikir secara sistematis mengenai benda-benda dan peristiwa yang konkret. Dan yang keempat ada tahap operasional formal, usia 11-15 tahun. Pada tahap ini, anak sudah menginjak usia remaja. Perkembangan kognitif peserta didik pada tahap ini telah memiliki kemampuan untuk mengkoordinasikan dua ragam kemampuan kognitif secara simultan atau serentak maupun berurutan. Jadi, karakteristik peserta didik sekolah dasar yang umumnya berusia antara 7-12 tahun, yaitu mulai memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dengan cara menyelidiki, mencoba, dan bereksperimen mengenai suatu hal yang dianggap menarik bagi dirinya. Serta peserta didik sudah mampu memahami cara untuk mengkombinasikan beberapa golongan benda yang bervariasi tingkatannya. Selain itu, peserta didik sudah mampu berpikir secara sistematis mengenai benda-benda dan peristiwa yang konkret. Adapun 7 perkembangan yang terdapat pada peserta didik sekolah dasar yaitu:
Yang pertama ada perkembangan fisik. Perkembangan fisik ialah pertumbuhan fisik cenderung lebih stabil atau tenang sebelum memasuki masa remaja yang pertumbuhannya begitu cepat. Masa yang tenang ini diperlukan oleh anak untuk belajar berbagai kemampuan akademik. Kegiatan fisik sangat perlu untuk mengembangkan kestabilan tubuh dan kestabilan gerak, serta melatih koordinasi untuk menyempurnakan berbagai keterampilan. Yang kedua ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif yaitu tahapan perkembangan kognitifnya Piaget masa anak-anak akhir berada dalam tahap operasi konkret dalam berpikir, usia 7-11 tahun, di mana konsep yang pada awal masa anak-anak merupakan konsep yang samar-samar dan tidak jelas, sekarang menjadi lebih konkret. Yang ketiga ada perkembangan bicara. Perkembangan bicara merupakan alat komunikasi terpenting dalam berkelompok. Bagaimana cara anak berbicara dengan baik dalam berkomunikasi dengan orang lain? Anak mulai menyadari bahwasannya komunikasi yang bermakna tidak dapat dicapai bila anak tidak mengerti apa yang dikatakan oleh orang lain. Yang keempat ada kegiatan bermain. Kegiatan bermain dibanding dengan masa sebelumnya anak-anak, pada masa kanak-kanak akhir ini sudah mulai masuk sekolah, sehingga mau tidak mau akan mengurangi waktu bermain daripada masa sebelumnya. Bermain sangatlah penting bagi perkembangan fisik, psikis, dan sosial anak. Karena dengan bermain secara berkelompok, memberikan peluang dan pelajaran kepada anak untuk dapat berinteraksi, bertenggang rasa dengan sesama teman. Yang kelima ada perkembangan moral. Perkembangan moral ditandai dengan kemampuan anak untuk memahami aturan, norma, dan etika yang berlaku di masyarakat. Menurut Colbert, Duska, dan Whelan 1981, 59-61 menyatakan, adanya 6 tahap perkembangan moral. Ke-6 tahap tersebut terjadi pada 3 tingkatan. 3 tingkatannya, yang pertama ada prakonvensional. Prakonvensional, pada tahap prakonvensional, anak peka terhadap peraturan-peraturan yang berlatar belakang budaya dan terhadap penilaian baik dan buruk. Yang kedua ada konvensional. Pada tahap konvensional, memenuhi harapan-harapan keluarga, kelompok, atau agama yang dianggap sebagai sesuatu yang berharga pada dirinya sendiri. Yang ketiga ada pasca konvensional. Pada tahap pasca konvensional ditandai dengan adanya usaha yang jelas untuk mengartikan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip yang tepat serta dapat dilaksanakan. Yang keenam ada minat membaca. Sampai usia 8 tahun, anak membaca penuh semangat, terutama tentang cerita-cerita khayal, seperti misalnya karya Anderson dan Grimm. Pada usia 9 tahun, kesenangan membaca mencapai puncaknya. Anak laki-laki lebih cenderung menyukai buku tentang petualangan, sejarah, hobi, dan sport. Sebaliknya, anak perempuan lebih menyukai cerita-cerita binatang. Pada usia 10-12 tahun, perhatian membaca mencapai puncaknya materi bacaan yang semakin luas. Yang ketujuh ada teman sebaya. Teman sebaya adalah teman sekolah dan atau teman bermain di luar sekolah. Pengaruh teman sebaya sangat besar bagi arah perkembangan anak baik yang bersifat positif maupun negatif. Ciri-ciri anak pada masa kelas rendah dan tinggi. Ciri-ciri anak pada masa kelas rendah sekolah dasar yaitu yang pertama, adanya hubungan yang kuat antara keadaan jasmani dan prestasi sekolah. Yang kedua, suka memuji diri sendiri. Yang ketiga, kalau tidak dapat menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan itu dianggapnya tidak penting. Yang keempat, suka membandingkan diri dengan anak lain, jika hal itu menguntungkan bagi dirinya. Dan yang terakhir, suka meremehkan orang lain. Ciri-ciri anak pada masa kelas tinggi sekolah dasar yaitu yang pertama, perhatiannya tertuju kepada kehidupan praktis sehari-hari. Yang kedua, ingin tahu, ingin belajar, dan realistis. Yang ketiga, timbul minat kepada pelajaran-pelajaran khusus. Yang keempat, anak memandang nilai sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi belajarnya di sekolah. Dan yang terakhir, anak-anak suka membentuk kelompok sebaya atau per grup untuk bermain bersama mereka, membuat peraturan sendiri dalam suatu kelompoknya. Jadi, tahapan karakteristik dan perkembangan pada anak sekolah dasar yaitu perkembangan fisik dan motorik siswa sangat pesat. Kemampuan berbicara dan perbendaharaan katanya semakin bertambah. Sesuai dengan perkembangan kognitifnya, jadi dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwasanya karakteristik perkembangan mempunyai kecenderungan yang sama. Tahapan dan perkembangan peserta didik sekolah menengah pertama atau SMP. Tahapan dan perkembangan peserta didik SMP.
Masa pertumbuhan siswa di usia SMP atau MTS merupakan masa remaja atau suatu peralihan dari anak-anak ke dewasa. Pada masa yang singkat ini, siswa mengalami perkembangan secara signifikan dalam hidupnya, bukan hanya pada fisik, namun juga emosi, sosial, perilaku, intelektual, dan moral. Banyak masalah dan benturan yang mungkin terjadi selama proses pertumbuhan dan perkembangan ini. Sehingga agar remaja dapat tumbuh secara optimal, maka dibutuhkan dukungan dan kesempatan pada dirinya untuk mengembangkan diri dengan disertai pendampingan dari orang dewasa yang peduli terhadap dirinya. Nah, masa remaja ditinjau dari tentang kehidupan manusia merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Sifat-sifat remaja sebagian sudah tidak menunjukkan sifat-sifat masa kanak-kanakannya, tetapi juga belum menunjukkan sifat-sifat sebagai orang dewasa. Maka dari itu, Hurlock pada tahun 1980 membagi masa remaja menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, masa remaja awal yang berlangsung sekitar usia 13 hingga 16 tahun atau 17 tahun. Yang kedua, ada masa remaja akhir yang bermula dari usia 16 tahun atau 17 sampai dengan 18 tahun, yaitu usia matang secara hukum. Sedangkan Sandrock pada tahun 2011 membatasi masa remaja sebagai periode transisi perkembangan yang dimulai sekitar usia 10 hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 18 hingga 22 tahun. Masa remaja, seperti masa-masa sebelumnya, memiliki ciri-ciri khusus yang membedakan masa sebelumnya dengan sesudahnya. Hurlock pada tahun 1991 menjelaskan ciri-ciri tersebut sebagai berikut. Yang pertama ialah masa remaja sebagai periode penting. Maksudnya ialah perkembangan fisik yang cepat dan penting disertai dengan cepatnya perkembangan mental yang cepat menimbulkan penyesuaian mental dan membentuk sikap serta nilai dan minat baru. Yang kedua, ada masa remaja sebagai periode peralihan. Maksudnya ialah masa remaja merupakan peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, sehingga mereka harus meninggalkan segala sesuatu yang bersifat kekanak-kanakan serta mempelajari pola perilaku dan sikap baru untuk menggantikan perilaku dan sikap yang sudah ditinggalkan. Pada masa ini, remaja bukan lagi seorang anak dan juga bukan orang dewasa. Yang ketiga, masa remaja sebagai periode perubahan. Maksudnya ialah selama masa remaja terjadi perubahan fisik yang sangat pesat, juga perubahan perilaku dan sikap yang berlangsung pesat. Sebaliknya, jika perubahan fisik menurun, maka diikuti perubahan sikap dan perilaku yang menurun juga. Menurut Hurlock, ada 4 macam perubahan, yaitu yang pertama, meningginya emosi, yang kedua, perubahan tubuh, yang ketiga, minat dan peran yang diharapkan, serta perubahan minat dan pola perilaku, serta adanya sikap ambivalent terhadap setiap perubahan. Yang keempat, ada masa remaja sebagai masa mencari identitas. Pada masa ini, mereka mulai mendambakan identitas diri dan tidak puas lagi dengan menjadi sama dengan teman-teman dan segala hal, seperti pada masa sebelumnya. Namun, adanya sifatnya mendua dalam beberapa kasus menimbulkan suatu dilema yang menyebabkan krisis identitas. Pada masa saat ini, remaja berusaha untuk menunjukkan siapa dirinya dan peranannya dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima, ada usia bermasalah. Karena pada masa remaja, pemecahan masalah sudah tidak seperti pada masa sebelumnya yang dibantu oleh orang tua ataupun gurunya. Setelah remaja, masalah yang dihadapi dan akan diselesaikan secara mandiri, maka mereka mulai menolak bantuan dari orang tua ataupun gurunya lagi. Yang keenam, ada masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan ataupun kesulitan, karena pada masa remaja sering timbul pandangan yang kurang baik atau bersifat negatif. Stereotip demikian mempengaruhi konsep diri dan sikap remaja terhadap dirinya. Dengan demikian, menjadikan remaja sulit untuk melakukan peralihan menuju masa dewasa. Pandangan ini juga sering menimbulkan pertentangan antara remaja dengan orang dewasa. Yang ketujuh, ada masa remaja
sebagai masa yang tidak realistik. Pada masa ini, remaja cenderung memandang dirinya dan orang lain sebagaimana yang diinginkan, bukan sebagaimana adanya, lebih-lebih cita-citanya. Hal ini menyebabkan emosi meninggi dan apabila diinginkan dan tercapai akan mudah marah. Semakin bertambahnya pengalaman pribadi dan sosialnya, serta kemampuan berpikir rasional, remaja memandang dirinya dan orang lain semakin realistik. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah masa remaja sebagai ambang masa dewasa. Menjelang menginjak masa dewasa, mereka merasa gelisah untuk meninggalkan masa-masa belasan tahunnya. Mereka belum cukup untuk berperilaku sebagai orang dewasa. Oleh karena itu, mereka mulai berperilaku sebagai status orang dewasa seperti cara berpakaian, merokok, menggunakan obat-obatan, dan lain-lain sebagainya yang dipandang dapat memberikan citra seperti yang diinginkan. Karakteristik perkembangan peserta didik SMP. Yang pertama itu ada perkembangan fisik dan psikoseksual. Perkembangan fisik seksual terjadi secara eksternal dan internal. Secara eksternal meliputi yang pertama ada perubahan tinggi badan, berat badan, komposisi tubuh, organ, dan ciri-ciri seks primer dan sekunder. Sedangkan secara internal meliputi sistem pencernaan, peredaran darah, pernafasan, endokrin, jaringan tubuh, dan juga jaringan otak. Adanya percepatan pertumbuhan pada remaja berimplikasi pada perkembangan psikoseksual mereka yang ditandai dengan kedekatan remaja pada teman sebayanya atau per grup daripada orang tua ataupun keluarganya. Di samping itu juga remaja pada waktu itu diharapkan dapat memenuhi tanggung jawab sebagai orang dewasa. Namun karena belum memiliki pengalaman sebagai orang dewasa sehingga sering mengalami kegagalan. Hal ini dapat menimbulkan masalah dalam bentuk frustasi dan konflik. Pada masa ini, remaja juga sering mengalami kegusaran hati yang paling dalam karena perhatian yang besar pada dirinya terutama kalau ada penyimpangan. Bagi remaja yang mengalami pertumbuhan yang cacat, sering dapat menghambat kepribadian seperti rendah diri, tidak percaya diri, dan sebagainya. Percepatan pertumbuhan pada wanita akan berakhir pada usia 13 tahun dan pada laki-laki pada usia 15 tahun. Adanya percepatan pertumbuhan pada remaja berimplikasi pada perkembangan psikoseksual. Perkembangan fisik yang pesat pada diri remaja selalu diiringi dengan perkembangan psikoseksual, yaitu yang pertama tanda-tanda pemasakan seksual. Pada masa remaja ini nampak tanda-tanda perkembangan kematangan seksual primer dan seksual sekunder. Tanda-tanda pemasakan seksual primer adalah pemasakan pada organ tubuh yang langsung berhubungan dengan pertumbuhan dan proses reproduksi. Sedangkan tanda-tanda pemasakan seksual sekunder ialah menunjukkan tanda-tanda khas sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Tanda-tanda kematangan seksual primer pada laki-laki adalah pada penis, testis, dan skrotum. Sedangkan tanda-tanda seksual sekunder pada laki-laki adalah tumbuhnya rambut kemaluan, bahu melebar, serta timbulnya pergantian suara. Nah, tanda-tanda kematangan seksual primer pada perempuan adalah pada rahim dan saluran telur, vagina, serta kemaluan dan klitoris. Sedangkan tanda-tanda seksual sekundernya adalah tumbuhnya rambut kemaluan, pinggul melebar, serta mulainya tumbuh payudara. Yang kedua itu ada perbedaan kriteria pemasakan seksual. Perbedaan kriteria pemasakan seksual menunjukkan bahwa pada perempuan nampak lebih jelas dibandingkan dengan laki-laki. Menarche atau haid pertama pada perempuan yang merupakan disposisi untuk konsepsi atau kelahiran yang dilanjutkan dengan kelahiran bayi jelas dapat diamati dibandingkan dengan ejakulasi awal atau wet dream pada laki-laki yang nampak kurang jelas. Biasanya hanya diketahui langsung oleh remaja yang bersangkutan karena jarang mereka menyampaikan kepada orang lain, tidak seperti pada menarche pada remaja perempuan dapat diketahui oleh orang lain, misalnya oleh orang tuanya. Yang ketiga ada perbedaan permulaan pemasakan seksual.
Pada remaja, menurut beberapa penelitian, perbedaan permulaan pemasangan seksual pada perempuan terjadi 2 tahun lebih awal dibandingkan pada remaja laki-laki. Hubungan antara percepatan pertumbuhan dengan dimulainya pemasangan seksual dimulai lebih akhir bagi remaja laki-laki. Percepatan pertumbuhan menjadi lebih lambat atau mundur pada waktu terjadi reproduksi sel-sel telur dan sel-sel jantan lebih besar. Dengan kata lain, pada waktu terjadi pemasangan seksual berarti percepatan pertumbuhan menjadi lebih lambat. Keempat, ada perbedaan urutan gejala pemasangan seksual. Jika dilihat dari perbedaan urutan gejala pemasangan seksual, pada laki-laki dimulai pertumbuhan testes, kemudian mengalami perubahan suara menjadi agak berat, dilanjutkan dengan penambahan kekuatan. Sedangkan urutan gejala pemasangan seksual pada perempuan dimulai pada payudara bagian puting susu diikuti jaringan pengikat, kemudian payudara dalam bentuk dewasa. Yang kelima ada perkembangan percintaan remaja. Seiring dengan kematangan seksual, menurut Garrison, Sunarto, dan Agung Hartono pada tahun 1994, seorang remaja akan mengalami jatuh cinta di dalam masa kehidupannya pada usia belasan tahun. Dalam perkembangan fisik pada usia tersebut telah mencapai kematangan seksual yang mempengaruhi perkembangan sosialnya. Pada masa itu, remaja laki-laki mulai tertarik pada lain jenis dan sebaliknya. Kedua jenis remaja saling mengenal perasaan cinta. Karakteristik perkembangan peserta didik SMP yang kedua itu ada perkembangan emosi. Pada masa remaja terjadi ketegangan emosi yang bersifat khas sehingga masa ini disebut masa badai dan topan atau storm and stress, yaitu heightened emotionally, atau masa yang menggambarkan keadaan emosi remaja yang tidak menentu, tidak stabil dan meledak-ledak. Meningginya emosi terutama karena remaja mendapat tekanan sosial dan menghadapi kondisi baru karena selama masa anak-anak mereka kurang mempersiapkan diri untuk menghadapi keadaan-keadaan itu. Kepekaan emosi yang meningkat sering ditunjukkan dalam bentuk seperti remaja lekas marah, suka menyendiri, dan adanya kebiasaan nervous seperti gelisah, cemas, dan sentimen, menggigit kuku, dan garuk-garuk kepala. Nah, terjadinya peningkatan kepekaan emosi pada remaja, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama adanya hubungan yang tidak harmonis dalam keluarga, yang kedua kurangnya model dalam berperilaku, yang ketiga faktor sosial seperti tuntutan masyarakat yang terlalu tinggi, dan yang keempat adanya masalah-masalah sekolah seperti masalah penyesuaian diri, emosi, sosial, serta pertentangan dengan aturan sekolah. Nah, reaksi remaja terhadap prestasi. Yang pertama itu ada agresi, yaitu ditunjukkan orang lain melalui serangan fisik atau kata-kata yang ditunjukkan diri sendiri, seperti menyakiti diri sendiri. Yang kedua itu ada pengalihan emosi marah. Emosi marah dialihkan ke objek lain tetapi di balik punggung, seperti kepada adik, orang tua, ataupun guru. Yang ketiga ada withdrawal atau menarik diri dalam lamunan atau alam fantasi. Yang keempat itu ada regresi, yaitu kembali ke situasi masa perkembangan sebelumnya yang memberi kepuasan. Yang keempat ada kompensasi, yaitu mencari objek pemuasan di bidang lain sebagai pengganti kegagalan suatu bidang. Nah, Beher menemukan ciri-ciri emosi remaja yang berusia 12 tahun hingga 15 tahun sebagai berikut. Yang pertama, siswa cenderung banyak murung dan tidak dapat diterka. Yang kedua, siswa mungkin bertingkah laku kasar untuk menutupi kekurangan dalam hal rasa percaya diri. Yang ketiga, ledakan-ledakan kemarahan sangat mungkin terjadi. James C. Somelon Sukadinata pada tahun 2005 ada beberapa cara untuk mengolah emosi yang konstruktif, yaitu yang pertama, bangkitkan rasa humor dan kenyamanan. Yang kedua, berorientasi pada kenyataan. Yang ketiga, agar memperoleh emosi yang positif, siswa remaja dibanyak untuk selalu berpijak pada kenyataan. Dan yang ketiga, pupuk emosi positif dan kurangi emosi negatif. Karakteristik yang ketiga yaitu perkembangan sosial.
Pada usia remaja, pergaulan dan interaksi sosial dengan teman sebayanya bertambah luas dan kompleks dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya, termasuk pergaulan dengan lawan jenis. Remaja mencari bantuan emosional dalam kelompoknya. Pemuasan intelektual juga didapatkan oleh remaja dalam kelompoknya dengan berdiskusi, berdebat untuk memecahkan masalah. Pada usia 6-18 tahun, perkembangan sosial siswa sangat banyak dipengaruhi oleh lingkungan sekolah. Selanjutnya, menurut teori perkembangan sosial yang ditemukan oleh Erikson pada tahun 1963, siswa usia SMP berada pada tahap perkembangan identity first role confusion, yaitu pada tahap ini siswa berada pada tahapan mencari identitas dirinya, mulai ingin tampil memegang peranan sosial di masyarakat, tapi belum bisa mengatur dan memisahkan tugas dalam peran-peran yang berbeda. Perkembangan pola orientasi sosial pada diri remaja pada umumnya mengikuti suatu pola tertentu. Suatu penelitian longitudinal yang dilakukan oleh Bronson menyimpulkan adanya 3 pola orientasi sosial. Yang pertama yaitu withdrawal versus expansive, yaitu anak tergolong withdrawal adalah anak yang mempunyai kecenderungan menarik diri dalam kehidupan sosial, sehingga dia lebih senang hidup menyendiri. Sebaliknya, anak yang ekspansif suka menjelajah, mudah bergaul dengan orang lain sehingga pergaulannya luas. Yang kedua ada reaktif versus applaudity, artinya ialah anak yang reaktif pada umumnya memiliki kepekaan sosial yang tinggi sehingga mereka banyak kegiatan. Sedangkan anak yang applaudity mempunyai sifat acuh tak acuh bahkan tidak peduli terhadap kegiatan sosial. Akibatnya mereka terisolir dalam pergaulan sosial. Yang ketiga ada passivity versus dominant. Anak yang berorientasi passivity sebenarnya banyak mengikuti kegiatan sosial, namun mereka cukup puas sebagai anggota kelompok saja. Sebaliknya, anak yang dominan mempunyai kecenderungan menguasai dan mempengaruhi teman-temannya sehingga memiliki motivasi yang tinggi untuk menjadi pemimpin. Orientasi pribadi pada salah satu pola tersebut cenderung mengikuti sampai dewasa. Pada usia dewasa, individu telah menyelesaikan perkembangannya secara umum dan siap memikul status dan tanggung jawabnya dalam masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya. Materi selanjutnya adalah tujuan perkembangan sosial remaja. Sesuai dengan hubungan sosialnya beserta tugas perkembangannya, ada beberapa tujuan perkembangan sosial remaja, yaitu 1. Memperluas kontak sosial, 2. Mengembangkan identitas diri, 3. Menyesuaikan dengan kematangan seksual, 4. Belajar menjadi orang dewasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan sosial remaja menurut Harlock tahun 1991, faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan sosial remaja adalah 1. Kesan pertama yang menyenangkan sebagai akibat dari penampilan yang menarik perhatian, sikap yang tenang dan gembira. Yang kedua, memiliki reputasi sebagai orang yang sportif, menyenangkan. 3. Penampilan diri yang sesuai dengan penampilan teman-teman sebaya. 4. Perilaku sosial yang ditandai oleh kerjasama, tanggung jawab, panjang akal, kesenangan bersama orang lain, bijaksana, serta berlaku sopan. 5. Matang, terutama dalam hal pengendalian emosi serta kemauan untuk mengikuti peraturan kelompok. Karakteristik perkembangan peserta didik SMP. Ketiga, perkembangan moral. Dalam kamus filsafat dan psikologi, moral berarti perilaku yang secara oposisi akan selalu dihadapkan pada benar salah atau baik buruk. Kategorisasi tersebut bersandar dan berdasar pada norma-norma sosial. Dengan kata lain, moral merupakan ajaran mengenai baik dan buruk suatu perbuatan. Menurut Sudarsono tahun 1993,
159. Secara ringkas, Gunarsa tahun 2003 menyatakan moral adalah rangkaian nilai tentang berbagai macam perilaku yang harus dipatuhi. Tahap-tahap perkembangan moral menurut John Dewey yaitu A. Tahap pramoral, B. Tahap konvensional, C. Tahap otonom. Menurut Lichkona dalam Paul Suparno tahun 2002, terdapat 3 unsur dalam menanamkan nilai moral, yaitu antara lain 1. Penalaran moral, 2. Perasaan moral, 3. Tindakan moral. Karakteristik perkembangan peserta didik SMP. Yang kelima, perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian siswa yang berimplikasi pada hal-hal berikut dalam pembelajaran. 1. Penanaman nilai religius dan moral dalam setiap pertemuan pembelajaran penting dilakukan agar kepribadian siswa berkembang ke arah positif. Kedua, pemahaman diri remaja tentang dirinya sendiri belum stabil dan terus berubah. 3. Siswa usia remaja memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap berbagai hal. 4. Pada remaja, autonomi mereka tumbuh dengan mengekspresikan diri dan sering mempertanyakan otoritas orang lain terhadap dirinya. Implikasi perkembangan masa remaja terhadap dunia pendidikan. Implikasinya dalam pendidikan perlu memperhatikan perkembangan yang terjadi pada masa remaja tersebut. Misalnya, perlu pendidikan seks yang diintegrasikan dalam proses pembelajaran agar supaya di saat remaja mengalami perkembangan seksual yang sangat pesat, dapat mengetahui dengan tepat apa yang seharusnya dilakukan oleh remaja. Selain itu juga, agar perkembangan fisiknya dapat optimal, maka pemenuhan gizi harus mendapat perhatian dari orang tuanya agar tidak menimbulkan efek yang bisa berakibat kurangnya dalam penerimaan sosial. Materi selanjutnya adalah tahap dan perkembangan peserta didik sekolah menengah atas atau SMA. Usia pada siswa sekolah menengah atas atau SMA. Usia pada siswa sekolah menengah atas ini adalah masa berpikir atau masa pubertas, yaitu masa di mana dia sudah mulai mencari jati dirinya. Usia ini biasanya antara 15 sampai 18 tahun. Perubahan fisik pada siswa sekolah menengah atas atau SMA. Pertumbuhan fisik adalah perubahan-perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dan pertumbuhan remaja. Perubahan fisik selama masa remaja dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, ada perubahan eksternal. Perubahan yang terjadi selama masa remaja dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu A. Tinggi badan, B. Berat badan, C. Proporsi tubuh, D. Ciri-ciri seks sekunder. Yang kedua, perubahan internal. Perubahan yang terjadi dalam organ dalam tubuh remaja dan tidak tampak dari luar. Perubahan ini nantinya sangat mempengaruhi kepribadian remaja. Perubahan tersebut adalah A. Sistem pencernaan, B. Sistem peredaran darah, C. Sistem pernapasan, D. Sistem endokrin. Karakteristik perkembangan peserta didik SMA. Siswa SMA sebagai remaja pertengahan. Masa SMA yang memiliki rentan usia 15-18 tahun bisa dikatakan merupakan masa peralihan seseorang dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, atau lebih sering kita kenal dengan istilah masa remaja. Menurut Vangan 2006, berdasarkan teori perkembangannya, masa remaja adalah masa saat terjadinya perubahan-perubahan yang cepat, termasuk perubahan fundamental dalam aspek kognitif, emosional, sosial, dan pencapaian. Ciri-ciri siswa SMA sebagai remaja pertengahan. 1. Masa remaja sebagai periode peralihan. 2. Masa remaja sebagai periode perubahan. 3. Masa remaja sebagai usia bermasalah. 4. Masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan. Karakteristik perkembangan siswa SMA sebagai remaja pertengahan. Yang pertama ada perkembangan kognitif. Yang kedua ada perkembangan sosial emosional.
A. Konflik orang tua, remaja. B. Otonomi dan keterikatan. C. Teman sebaya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kali ini yaitu tahapan perkembangan peserta didik, yaitu proses yang tak berakhir. Setiap anak bersifat individual dan berkembang sesuai dengan perkembangannya. Karakteristik peserta didik merupakan sikap atau pola pikir dari masing-masing peserta didik. Dalam hal ini dapat mencakup fisik, intelijensi, emosional, dan sosial kultur peserta didik. Sekian materi pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.